Kalau ada museum, di museum loh. Serius loh. Ya Anda mau ngapain gitu loh, di bisnis ini kok gini-gini terus. Sama di agensi kita di SBS10 juga banyak orang-orang kuno yang pakai kayak gitu. Sama loh. Rocky lagi. Si anak band. Itu orang kuno juga. Saya curiga teman-teman ya, mereka ini memang nggak suka duit. Repot. Ya kalau saya suka duit, mereka saya nggak suka duit. Ya, Anda jangan contoh yang jelek. Itu tetap ambil positifnya. Positifnya apa? Lek museum ya jadi kayak ngono-ngono tok, ya kan? Anda mesti katakan loh, wis berubah total. Pak Halim lumayan bisa bejas, ya kan? Berubah, ya kan? Perubahannya positif sudah banyak di sini, ya kan? Anda ambil yang positif gitu. Ya? Biasanya enggak. Setahu saya 8 kali di sini, Pak Halim 10 kali gak hadir. Hari ini dia hadir, kasih plus dulu. Oke, sampai sini Anda mau tanya apa? Penting saya tanya apa yang ada di unek-unek dalam hatimu apa? Ayo tanya, terutama yang calon-calon di ini. Ayo, kamu mau tanya, iya Bu. Tadi kan Pak Wibi bilang kalau awalnya Pak Wibi dasarnya gagap sama nggak punya market. Nah, itu gimana caranya Pak Wibi nembus awalnya itu? Pertama kali, oke. Jadi gini, saya pertama kalinya tertarik di Bro itu, kan saya tadi bilang karena rekeningnya yang saya dengar. Jadi jiwa dagangnya itu muncul, maksudnya ini loh, ini kalau ditawar orang pasti laku, menurut saya kayak gitu. Nah ini beneran, saya pertama kali prospek itu 4 orang di awal. Ya ini orang yang sudah saya kenal, berhubungan sama dunia saya mungkin di basket, teman main klub yang terakhir, atau yang pernah beli nomor saya. Nah, ya prinsipnya simpel, dulu malah nggak sekeren sekarang. Sekarang kita kan kalau prospek canggih kan, ngomong sebentar closing. Zaman dulu standar tetap paling usia 30. Bulan pertama kayak standar gitu terus. Masih prospek siapa ya standar terus, buktinya ya closing. Gitu ya. Ibu belum tahu cerita saya, begitu saya closing 4 Bu, Prudentialnya pilot malah. Bayangin. Tanggal 24 April Prudential itu bangkrut, digugat pilot. Yang sama salah satu konsultan kita, ya itu masa lalu lah. Ceritanya mulai dari April, Mei, Juni, 4 Juli itu Prudential pelangnya, signboardnya tutup semua diturunin, semua turunin. Tapi karena saya sudah punya closingan 4 kan, ini yang saya salut dari Prudential. Semua bank dibekuin loh, nggak ada yang boleh terima transferan, pokoknya nggak ada operasional lah dari Prudential. Dan waktu itu agent kan mungkin masih sedikit ya. Saya tetap terima komisi loh teman-teman, tapi manual dikasih duit. Beneran saya masih ingat itu. Zaman waktu pilot. Luar biasa kan? Dan semua klaim yang terjadi di periode pilot sama Prudential dikasih bunga. Saya masih ingat. Semua klaim nasabah yang masuk kan di hold semua, nggak boleh proses kan, Prudential dibekuin, di freeze. Tapi ketika Prudential bayar klaim itu, semua disertai bunga sama Prudential atas keterlambatan dia bayar. Itu luar biasanya perusahaan kita. Ya. Nah, saya lanjutin. 4 Juli, Prudential akhirnya diputuskan bebas dari gugatan pilotnya. Ya, jadi kita kalah di Kejaksaan Tinggi di Jakarta, tapi kita menang di MA. Ya, saya masih ingat itu si Tony Blair telepon ke Ibu Megawati sebagai presiden. Kita dengerin di loudspeaker. Ya intinya Tony Blair marah gitu loh. Kok bisa-bisanya ada perusahaan dari Inggris sampai dipilotkan di Indonesia? Ya, akhirnya kita udah gak ada masalah. Dan gak lama minggu depan keluarlah majalah investor menobatkan kita lagi sebagai the best insurance company di Indonesia. Jadi mari pilot malah the best lagi gitu. Coba bayangin Anda jadi saya, ya. Saben prospek orang pasti ngomong apa? Loh, ini lah kemarin bangkrut. Ini lah kemarin bangkrut, gak apa-apa lah. Kayak gitu loh Bu malah. Coba Anda gak tahu ya, Anda googling aja, siapa tahu masih ada. Itu sepanjang hari, setiap hari koran Jawa Pos, Bisnis Indonesia, Kompas, mesti ono beritanya Prudential. Mesti ada. Ya ceritanya tentang bangkrut terus. Tapi buktinya saya bisa jual. Apa arti dari cerita ini? Teman-teman, ketika kita melakukan selling, yang dijual itu bukan produk. Yang dijual bukan company, tapi kita. Ngerti ya? Kita yang dijual. Dia yakin karena lihat kita, bukan lihat company. Itu orang Indonesia. Mungkin lain kalau ini terjadi di luar negeri ya. Kalau kita terjadi ngomong di Amerika,
Ya mungkin mereka juga lihat, oh sopo company-mu kan gitu kan. Ya apa barangmu, itu orang luar negeri. Orang Indonesia budaya sungkannya gede, ya kan. Jadi mungkin Sano, mungkin Kasian atau mungkin sungkan nggak jelas gitu. Ya dibeli aja gitu. Ya, kalau udah beli satu gini, ya biasanya pasti referensi lagi. Nah yang referensi kan biasanya pasti percaya sama yang referensi. Ini segitu aja terus bulet aja, akhirnya closing gitu terus. Ngerti ya? Jadi nomor satu, ya Anda mesti ada satu closingan aja lagi dulu. Galian dari sini. Teman-teman jauh lebih gampang reselling sebenarnya daripada new client. Jauh lebih gampang. Ya, prinsip kita ya, dulu waktu saya masih agent. Satu, orang yang habis di closing itu nggak mungkin besarnya itu sudah semaksimal yang dia mampu. Itu prinsip dasarnya agent baru. Artinya orang yang hari ini saya closing pasti bisa saya closing lagi karena waktu kemarin closing belum maksimal. Ya cuman kayak orang ngetes gitu loh, kamu sini, pas kamu ngilang lah. Kan itu pemikiran wajarnya seorang nasabah. Makanya bisa di closing pertama. Yang kedua, sangat jauh lebih gampang ada gali dari nasabah yang sudah closing. Dia kan pasti punya istri, punya suami, punya pacar, punya mertua, punya sepupu, punya ipar, punya teman baik, teman gereja, teman ngaji, apa lah. Dia ini pasti ada. Nah kalau kita baik sama dia, dia pasti mau kenalin. Ya tergantung pintar-pintar kita gali. Jangan terus tiap hari bawa sambungi ya bosen. Nah kalau saya dulu, selama saya punya jadwal kacau, misalkan tiba-tiba cancel atau tiba-tiba nggak ada gitu ya, senganggur-nganggurnya saya nggak mungkin pulang, nggak mungkin ke kantor. Saya pasti ke rumah nasabah yang pernah saya closing, ke toko nasabah yang pernah saya closing. Pokoknya saya ke tempat orang yang pernah saya closing. Terus kelihatan aja, pura-pura mungkin habis ngurus game, pura-pura habis follow up orang closing, terserah, apapun bisa buat alasan. Ya, kadang ngomong gini aja, nggak sengaja, ada temennya datang dikenalin closing loh, itu sering. Nah, ada agent kan biasa punya habit malah salah. Kalau jadwal kacau, nggak ada kegiatan, paling mainan ke kantor. Lo ngapain di kantor? Ya kan, kalau nggak malah pulang, malah buyar. Pokoknya kalau Anda mau sukses di Pro teman-teman, tips dari saya ya, ini pengalaman pribadi. Punyailah jam kerja yang pasti setiap hari. Dan jangan ada pernah melanggar. Contoh misalkan kalau saya dulu ya, saya 9 to 9, itu pasti 9 keluar, kalau nggak 9 nggak pulang. Dan saya nggak mungkin cangkruk di kantor, nggak mungkin saya nganggur gitu. Harus ada kegiatan, senganggur-nganggurnya ya. Ya, full call ngawur wis, kayak toko wis mandek aja. Saya pokoknya melatih gitu loh, mulut saya, keberanian saya, nanti ya. Kalau sudah kebiasa ditolak orang, ditolak lagi biasa bu, bener nggak? Ya kan? Sudah biasa dikasarin orang, ya kan buat latihan. Jadi senganggur-nganggurnya saya pasti berhenti satu tempat dan saya ngomong. Itu saya ngelatih sebenarnya, bukan sia-sia loh bu. Ketika nanti Tuhan kasih rezeki, harusnya ini closingan saya ya. Kalau saya nggak pernah punya pengalaman masa lalu yang kayak tadi, saya ngomong sama dia kan nggak terlalu meyakinkan. Mungkin closing pun closing nggak gede, atau malah-malah bisa-bisa nggak closing. Tapi karena sudah kulino, sudah biasa pol ngomong bolak-balik. Waktu gilirannya ini jatah closing dari yang di atas, ngomong saya mantap sekali, betul? Dia bisa langsung closing. Nah itu buah daripada kita activity berkali-kali. Jadi jangan dianggap sia-sia, ya. Saya sering kali cerita kok, saya pernah nganggur banget ya, nggak ada jadwal, kan biasa agent mesti bingung kan jadwal. Saya sempat ada teman kelilingan besi di Lombok, saya ikut loh. Ikut, jadi waktu dia kemana saya prospek, ditolak terus, ya nggak apa-apa. Jujur waktu hari itu ya sedih, wah kok gak berhasil ya, sedih beneran. Tapi ternyata setelah melewati semua, saya jadi sadar gitu loh. Oh ternyata semua yang dulu saya lakukan, buahnya mek satu, saya yang jadi tambah pede. Saya jadi terbiasa, gitu ya. Nganggur, ada teman keliling ke Jember, ikut aja ke Jember. Ini memang ceritanya nggak ada jadwal loh saya, mending ikut. Bukan terus nyantai-nyantai di Jember, enggak. Dia kerja, saya prospek jalan kaki. Lu beneran, itu saya lakuin. Gitu ya. Jadi yang saya ceritain kan kayak tahunnya main AKP loh, makanya kan nggak tahu sorone dulu kayak apa gitu. Gitu, sampai sorry soronya itu. Ya, kejam ya bu ya. Oke, ada yang mau tanya? Ayo tentang strategi jadi UM apa? Ya, teman-teman semua yang sukses itu benar. Kata-kata motivasi, PP, flyer itu benar. Teman-teman nggak mungkin lah ada orang sukses terus nggak jalani sing namanya suara, itu nggak mungkin. No pain no gain itu benar. Nanti ya.
Nggak mungkin lah ada orang sukses suruh tampil di depan, ya terus yang diceritakan mau enak tok. Sebenarnya saya nggak, jujur saya nggak pernah lo gak enak, nggak mungkin, percaya saya, pasti gak enak. Jadi kesimpulannya simpel. Kalau kita mau lihat nih, saya bakalan sukses nggak ya? Teman-teman, Anda sudah ngalami sampai soro sampai piro sih gitu loh. Kalau Anda belum soro, ya cik, waduh sukses gue beneran. Serius loh, saya orang diusir, dikasari, ya pernah. Nggak ada lah se-ekstrim sampai dikaplok, dilempar, nggak pernah lah. Tapi kalau ditindaki dengan action yang kasar, itu pernah. Ya mungkin waktu cerita kertasnya diperkas, dibuat, pernah. Serius pernah gitu. Tapi ya sudah gitu loh, habis pas ngalami ya drodep, ya ngamuk, ya tapi nggak bisa apa kan. Tapi setelah melewati hari ini kayak gini, udah guyu kadang, ya lucu gitu loh. Loh bener, saya dulu waktu ya mungkin 2010, 2011 gitu ya, lepas keluar Gurgur ya, saya justru kepengen cool call ketemu orang aneh. Sih mungkin saya diusir tadi, kasih saya kepengen gitu. Malah kepengen, kalau sudah di titik gini loh ya, itu malah kepengen. Cuma, tapi malah nggak ketemu. Mungkin saya berdiri sudah kederduluan yang diajak ngomong. Kan kita udah lebih mantep kan bawaannya. Dulu kan kita masih culun gitu, kayak tok muka wis, ini digertak pasti Melayu ya. Semua kita Melayu gitu. Ya kan beda lah. Dulu saya lihat toko ini sepi, saya ngomong sama leader saya, mosok sepi ini di prospek kan, pasti lagi sensi kan, mosok sepi di prospek. Sebelah. Rame pak, mosok rame-rame ini di barang. Ya, sampai leader saya bingung, lah terus rame mana nih Cindy loh kan? Ya, sampai gitu. Leader saya juga kreatif. Wah kita diajak jalan-jalan, ini masih ingat saya, Robi, teman-teman leader SB7 yang lama-lama. Diajak sampai ke pasar. Mudun sih, dia mau parkir. Habis turun, salah satu di telepon. Jam 4 tak papak, dia punya wes dikelelekan dari pasar gitu. Seru banget. Wes namanya pengalaman kulkol ya, nggak janjian, mencetak gak karuan. Sampai masuk toko gini, dari dunia loh. Kamu gak janjian dari koncomu balik toko gini. Dikelempar di pasar tuh sama Pak Edi, sama ketemu toko gini. Kan kita tahu banyak orang pun pasti cool call kan. Kita pakai teknik yang aneh-aneh gitu. Oh minta waktu 5 menit kok, ini dari Indonesia. Oh wis tau kok, wis pernah cerita. Oh lain kok, ini sih barusan masuk iklan TV, kemarin barusan masuk kok. Oh ada koncomu yang ngomong gitu. Terus saya kantor, kan kita rundingan. Ya apa cara ngomong gitu. Jadi lucu-lucuan gitu. Teman-teman saya jujur ya, waktu melakukan semua itu, hasilnya ada nggak? Kalau sih closing, syukur gak ada sing closing, tapi kita kan jadi pede gitu ya. Terus biasa diguyu orang gitu ya. Kok dulu ya, saya megang buku ini tak izin kok, cuma rasanya kok gak enaknya sampai tak tinggal. Sumpah, kayak orang malu-malu gitu. Ketemu orang aja, kerja apa? Masa wani ngomong Prudential? Oh, jualan kartu perdana. Padahal wis 2 tahun loh di Prudential. Coba sekarang. Kerja apa? Boleh perkara, ya kan? Pasti banget. Ngomong Prudential banget. Ya kan? Hubungannya kan sebenarnya cuma masalah di duit, ya kan? Karena bisnis ini sudah ngasih duit banyak, ya kita pede ngaku Prudential. Ya kan? Zaman dulu saya 2 tahun Bu, ketemu teman. Ngerjain apa saya? Padahal teman loh, harusnya kan bisa di prospek atau bisa di rekrut, betul ya? Tapi berketemu konco dewe malah kerja apa saya ini? Pancet, betulan nomor. Prudential ini nggak berani izin loh, beneran. Beneran sampai kayak gitu. Ya? Ayo, ada lagi yang mau tanya? Ya Pak. Ya Pak. Dari cerita seperti tadi itu rasanya saya kena di situ Pak ya. Dalam arti begini, kita sudah ikut acara seperti ini ya. Termasuk Bapak, saya terima kasih sudah punya yang 2 kali ya. High spirit sekali. Kita menerapkan apa yang diceritakan gitu kan. ATM gitu, amati, tiru gitu ya, komunikasi. Tapi kembali lagi tadi seperti apa yang dialami Pak sendiri ya, cerita itu kok gini ya, kok lucu, tapi kok orang instan ya, cuma terus sukses terus ya, kok kayak gitu tuh Pak. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan misterinya gimana sebenarnya. Bapak harus dekat sama leader Pak. Saya, ini cerita saya nggak nampak adalah saya selalu dekat sama leader saya. Dekat dalam arti gini loh, sebelum saya mau prospek, saya pasti tanya leader saya, ada tips apa sebelum saya nanti maju. Dia pasti biasanya tanya, sing mau di prospek modelnya kayak apa. Setelah pulang prospek, kayak orang pacaran gitu Pak, kayak orang ngalem. Saya mesti ngomong sama leader saya, ngalem dulu sama leader saya cerita semua.
Mulai awal saya ngomong di replay ini, ngomong di replay ini, saya ngomong detail. Apa yang terjadi? Banyak banget edit-editan dari diri saya. Misalkan dia ngomong, loh, kamu lapor ngomong ini, kalau dia jam ini, kamu jam ini loh, itu aja ngomong no, nanti dia ngomong no malah nggak ada gini. Terus Pak, kayak gitu. Jadi akhirnya dalam waktu beberapa hari, ya beberapa minggu, skill saya sudah berbeda banget. Sering kali ya, saya kalau dulu minta inputannya leader saya, sampai kayak gini loh, pingpongnya itu kayak gini, bener-bener, ini kayak gini-gini apa Ben? Saya waktu tanya, bener-bener no idea loh, ini ya apa? Begitu leader saya ngomong, baru beberapa penggal kata, oh wes terus gitu. Dia juga nggak terima kan, apa sih? Tak balik ini bener. Teman-teman yang sudah leader pasti ngerti maksud saya. Handling objection ataupun cara kita handle klien, sebenarnya kayak gitu-gitu toh. Nggak sampai ada 1000 cara, waduh, cek aneh ngapalin 1000, gitu ya. Ya seperti gitu-gitu toh. Cuman mungkin Anda sebagai agent, rasanya, nah itu loh, rasanya kok susah ya. Nah, yang paling bahaya sebagai agent tuh gini teman-teman. Anda merasa yang sudah kamu lakukan ini wis bener, padahal semua kabel. Taunya dari mana? Coba Anda lapor semua ke leadermu. Kok aku tadi mari gini, terus aku gini, habis gini, aku gini, dia gini, aku gini, aku gini. Leadermu lah pasti banyak ngomong, waduh, lain kali gini Pak, itu gini, lain kali gini, itu gini, ini itu gini. Nah, Anda jadi pintar cepat, ngerti ya? Yang saya paling weird ya, memanfaatkan fasilitas ini dulu dengan saya, itu Elizabeth Didiasari. Paling benar-benar nuruti apa yang saya suruh ini. Ini kan tips ini sudah saya lakukan sejak zaman Pak Kandu. Sekali lagi nggak semua tips kan semua agent mau lakuin, betul ya? Ibu Elizabeth itu paling memanfaatkan omongan saya ini. Mau berangkat telepon sih, pulang berangkat telepon, mau prospek telepon, mari prospek telepon. Jadi pintar loh, si Elizabeth. Akhirnya jadi kayak saya, cara jawabnya pasti kayak saya. Nah mungkin sekarang sudah sekian tahun nggak ketemu ya, punya teknik sendiri-sendiri. Gitu ya. So teman-teman, saya sering ngomong di tim juga. Sebenarnya kalau Anda sebagai agent mau sukses itu cuma 3 top. Ini lakuin Pak, ini ya, lakuin benar-benar nurut ya. 1, tiap hari Pak, jangan pernah bolong. Setiap hari dengan jam tertentu yang sudah ditentuin tadi saya ngomong, Anda mesti activity teman-teman. Harus. Sekali bolong, Anda kembali ke titik nol. Kenapa saya punya kiat-kiat nomor 1 seperti ini? Karena saya ngalami Pak. Saya dari Juli sampai Desember itu start club dengan sekitar 48 case. Ya, bayangin 48 itu nggak mungkin closing semua langsung. Rata-rata waktu kita masih agent mungkin bisa ketemu 5 sampai 7 8 kali baru closing. Berarti kalau bisa 48 polis, pasti tingkat activity-nya memang tinggi banget. Ya kan? Ketika saya dapat trip start club ke Yunani dengan Prudential cuma 6 hari, bayangin ya, ini start club 48 case activity gendeng setiap hari. Saya masih ingat dulu setiap minggu saya closing 2-3 case sepanjang tahun. 2-3 case setiap minggu. Luar biasa kan? Saya tinggal ke Yunani 6 hari, balik Surabaya, saya bingung, ini start ngomongnya apa, beneran. Sampai saya harus ngomong sama leader saya, Bon, coba sih, lu prospek aku. Loh kok, aku wali sak blengan, coba kamu prospek aku. Saya bilang gitu loh. Jadi begitu dia prospek, oh ya wis langsung ini. Anda paham maksudnya? So dari kejadian ini bener kan, saya ngomong, Anda harus tiap hari activity dulu, nggak boleh bolong, paksaan. Bahkan kalau memang lupa, ini apa saya jaga anak-anakku pas sakit misalnya, ya wis ngomong sama bojomu, ngomong sama gendongmu sekarang lah. Pokoknya bikinan mulut ini ngomong sih gitu loh, supaya biasa. Karena bisa lupa Pak, ya kan masih agent statusnya. Yang kedua, ya sebelum prospek, sepulang prospek, Anda mesti telepon sama leader. Jadi tahu KB, percaya saya, suara KB pasti, gayamu salah KB. Beneran, dan itu nggak apa-apa, ngerti ya? Memang harus salah supaya jadi benar, gitu loh. Ngerti ya? Makanya saya kan tadi ngasih contoh, pada KB, tak prospek ke KB, tambah salah. Ini nggak mentoring dia, kan nggak long term ini. Ya, dan yang ketiga yang terakhir, setiap minggu adakan meeting tim. Ya, kalau memang leadermu mungkin nggak ngadain meeting tim ya, gabung aja sama Pak Kandu. Pokoknya setiap minggu harus meeting. Kenapa? Karena dicas, ya, secara motivasi dapat, secara skill dapat. Ada ke kantor juga lihat klasemen, lihat EPA kan ada termotivasi untuk kejar. Itu kan satu hal yang positif. Kalau ada di luaran tok terus sendirian menyendiri, nah pelan-pelan mati. Dan biasanya agent kebalik. Kalau lagi bagus on fire, sergap masuk kantor, betul ya?
Karena manusia suka dipuji, wah hebat kok dia luar biasa, ya apa suka ngono biasa, betul? Tetapi begitu agent ini mulai mati, biasanya malah maka mau muncul gitu ya, sungkan Pak Kanggo, nggak pernah closing loh, kebalik kan mikirin. Harusnya kalau sudah jago closing, ojo muncul nggak apa-apa, lu sih ami kok, bener kan? Tapi kalau ada sudah memang mau mati, 3 minggu sudah nggak prospek, nggak closing, harus cepetan datang ke kantor teman-teman. Ya, jadi ini omongan sini berlaku buat Anda yang mungkin siapa tahu ada satu hari ada masalah. Harus tambah cepetan ke kantor cari leadermu supaya leadermu ini bisa ngegas. Ya, maksud ya Pak? Oke, ada lagi teman-teman? Terakhir ya? Oke, yang terakhir. Boleh tahu nggak? Nggak boleh. Kenapa? Cara saya atau dari mana? Maksudnya? Cara ngerekrut. Soalnya sempat lihat-lihat kontak terus ketemu orang ngerekrut, cuma belum kena pilih. Kamu sudah leader? Belum. Oke. Ini kan mau gue kan mau menyiapkan kaki. Leadermu siapa? Antonis ya. Oh, Antoninya ada? Lagi. Nah ini loh, contoh salah satunya ini masalah. Nanti ya, teman-teman, saya sebagai leader terus terang. Nah ini saya kasih ada contoh gini lah. Ini berlaku pada calon leader. Anda setuju nggak dengan cara saya ngomong ini? Semakin tahun ke depan, semakin nambah tahun ke depan, kita untuk merekrut sendiri itu pandangannya, jangkauannya makin banyak apa makin sedikit? Apa jawabannya? Makin sedikit, betul ya? Harusnya waktu di awal-awal ini pandangannya, jangkauannya, lihat yang rekrutan mau langsung loh ya, tambah banyak, betul ya? Makin tahun pasti makin nyempit. Ini benar, ini statementnya sudah benar. Artinya apa? Kalau Anda mau naik jadi UM teman-teman, Anda jangan bawa cuma 4, rugi. Mumpung yang sibuk leadermu nanti, mumpung yang handle kan leadermu semua, kasih yang banyak. Supaya nanti kalau Anda naik ke UM, SUM merem, masih dapat. Nah, kalau saya melihat dari refleksi dari hidup saya ya, saya jadi UM sejak 2006. Berarti sudah 10 tahun jadi leader. Saya sampai hari ini kalau merekrut itu 99% berasal dari agent ke agent teman-teman. Karena saya nggak punya teman, saya nggak punya relation. Saya benar-benar murni mengandalkan agent ke agent. Kalau kamu tanya sama saya, Pak, gimana caranya Bapak bisa mengandalkan agent ke agent? Simple. Tadi kan saya bilang, kalau fokus saya tulus bikin dia sukses, saya pasti akan support dia untuk mikir menjadi UM, betul? Once dia mikir dia jadi UM, otomatis dia pasti akan mulai rekrut, betul? Karena kegiatan saya fokus di grup, sebegitu ada agent datang, saya pasti fokus pinterin agent itu lagi. Terus demikian berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Ya setiap tahun kayak gitu terus. So kalau FPA bisa tiba-tiba meledak, ya karena kebetulan dapat agent yang profilnya Xiaomi, ya pasti melejit. Ya. Tapi kalau nggak bagus, bukan alasan untuk kita nggak melejit. Kita mesti optimalkan. Gimana caranya ini juga tetap optimal. Nah, tips saya untuk Anda yang masih agent teman-teman. Anda belum boleh ngerekrut dalam arti, wah cerita nggak boleh. Nanti ya, Anda yang agent cukup lakukan pra BOP aja. Cukup lakukan fact finding. Nah, fact finding itu paling simpel apa? Ya Anda harus tahu dulu background dia sekarang ngerjain apa sih. Paham ya? Teman-teman, orang kalau bisa direkrut itu karena ada sesuatu yang bisa diganggu, baru bisa direkrut. Kalau seseorang lagi happy dengan yang dia kerjakan, lagi on fire dengan yang dia lakuin, lagi hot-hotnya lah dia ngerjain, memang nggak bisa direkrut. Jangan paksain rekrut. Ngerti ya? Terus gimana Pak? Soalnya dia bagus loh Pak, tapi bener Pak Wibi, dia lagi on fire nih, dia lagi hot nih di bisnis yang dia lakuin misalnya. Terus siapa Pak? Ya, make the relation aja sebagai best friend. Tunggu aja waktunya, ngerti ya? Satu sisi tambah tahun Anda tambah bagus, satu sisi tubuh dia lagi ada masalah. Klopok kena kamu, gitu kan? Ngerti ya? Tapi jangan paksain gitu loh. Orang lagi hot, orang lagi on fire, Anda paksa rekrut, nggak bisa. Contohnya apa? Misalnya nih, orang lagi aktif di MLM, itu pasti lagi on fire. Hasil nggak hasil jangan dilihat, ya pasti baru hasil gitu loh. Cuma kan lagi barusan ngerjain ya pasti lagi hot-hotnya kan, bener kan? Orang baru buka usaha 1-2 tahun, nggak bisa direkrut, dia pasti kepingin coba dulu dong, usahanya dia ini gimana, gitu ya. Jangan paksa yang kayak gini direkrut. Nah,
Berarti kan Anda pasti ketemu orang yang sudah punya bisnis cukup lama, 8 tahun, kayak 6 tahun, kayak 5 tahun, kayak ya kan? Mungkin jadi karyawan 5 tahun, kayak 10 tahun, kayak gitu kan? Nah, setelah tahu itu Anda mulai ganggu. Gimana kerjaan itu enak nggak? Kamu bisa puji dia, seakan-akan kalau enak kamu yang mau ke situ gitu loh. Ngerti kan ya? Nah, orang begini biasanya akan mulai cerita, waduh, mulai berkeluh kesah. Nah, di situ kan ada gangguan kan? Baru kamu ajarin, lu mau nggak? Ada bisnis yang nih. Tapi aku nggak bisa cerita, kocok bisa cerita. Nanti ya, bikin janji ketemu sama leadermu. Ini loh problem lagi yang saya sebutin. Nanti ya, coba Anthony standby di sini, nah mungkin dia bisa langsung handle kamu. Istrinya standby Pak. Nah istrinya itu, nah sudah istrinya. Berarti Bu Anthony ada, nah itu Bu Anthony, kayak gitu. Ya, nah maksud saya kayak gini-gini loh teman-teman. Nanti ya, Anda sebagai leader, sekali lagi jualan nggak salah, nanti ya. Tapi salah kalau Anda nggak bisa ngembangin tim gara-gara jualan. Nah itu loh maksud saya. Nanti ya sekali lagi jualan nggak salah. Tapi kalau gara-gara jualan tim nggak berkembang, jauh lebih salah. Itu Anda lihat tulisan saya itu. Segede-gedenya income-mu nggak akan forever. Tapi sekali agent rekrutanmu jadi sampai mati ngasih kamu income. Bisa bedain? Nah, so emang gitu loh, banget sangat sayang gitu loh. Ada tim harusnya bisa banter, tapi Anda nggak ada waktu untuk tim. Nah, itu sayang. Ya, oke teman-teman yang calon UM ngomong sama kanan kirinya nggak UM malas loh, ngomong sama sebelahnya ya. Ya, yang punya anak kalau Anda mau sebuah UM ya, tak ajari main games. Benar? Kamu nanti pulang ya, anakmu ajar ngomong ini. Papa janji sama kamu ya, tahun ini pasti naik kelas jadi UM. Ayo berani ngomong ini, karena anakmu pasti nonton jodoh. Apa itu Pak UM? Nah, cerita UM tuh gini loh, Papa ini sekarang agent, nanti akhir tahun naik kelas jadi UM. Nanti ada naik panggungnya, terima piagam. Cerita biar kamu gini. Kalau kamu sampai berani cerita, tak jamin UM. Bener? Karena alam bawah sadarmu, ketika kamu berani ngomong, sebenarnya tanpa kamu sadari loh ya, alam bawah sadarmu sudah tahu pasti nyampe UM. Teman-teman, hidup kita ini sebenarnya lebih dikuasai kondisi yang nggak sadar daripada yang sadar. Sekali lagi, kalau kamu berani ngomong yang saya ngomong ini, sebenarnya kamu wis yakin pasti UM. Dan bagi yang nggak berani ngelakuin yang saya ngomong ini, sebenarnya kamu wis yakin nggak UM. Benar? Jadi serius sih, nggak percaya, coba nih. Ya coba, ngomong saya benar apa enggak? Ya, oke, thank you teman-teman, sukses semua banget ya. Bagaimana teman-teman? Luar biasa tidak pembicara kita? Oke, sekali lagi beri aplaus untuk Pak Wibi Solo. Kita foto bersama dulu di sini. Luar biasa dikasih iPad. Ya, silakan leader maju ke depan. John. Terima kasih Bapak, sharing dan motivasi yang luar biasa dari Pak Wibi. Tolong desain. Dua ini. Thank you.